Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 76-80. Bab 76. Saya melihat Mina mengenakan bretel berpotongan rendah dengan sosok yang sangat seksi. Kakinya terbuka ke udara, dan dia berdandan cantik dengan hot pants putih. Saat ini, dia membawa beberapa tas belanjaan di tangannya. Dia seharusnya baru saja kembali dari berbelanja di supermarket. Mungkin karena barang yang dibawanya berat, sehingga Mina terlihat kesulitan. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu beberapa saat, dia bergegas dan berkata kepada Mina sambil tersenyum, "Mina, biarkan aku membawanya kembali untukmu." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan tajam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung masuk ke komunitas tanpa ada niat untuk menjawab Fendi Zanders. Fendi Zanders berdiri di sana dengan ekspresi agak malu, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, Fendi Zanders diam-diam melindungi Mina, mengkhawatirkannya. Namun yang terjadi kembali adalah ketidakpedulian dan ketidakpedulian Mina. Perasaan seperti ini mungkin tidak dapat diterima oleh individu manapun. Saat Mina hendak memasuki komunitas tersebut, tiba-tiba terdengar suara deru mesin dari kejauhan. Sebuah Honda Accord hitam diparkir di depan pintu gerbang komunitas dengan sikap yang sangat arogan. Segera setelah itu, Ye Xiaolong keluar dari mobil dengan panik. Ketika Fendi Zanders melihat Ye Xiaolong, dia secara naluriah membeku sejenak. Dia tidak pernah menyangka kecepatan kerja Xie Huaqiang akan secepat itu. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bingung, karena jika Ye Xiaolong melihatnya, maka Ye Xiaolong pasti akan datang untuk berbicara dengannya. Jika Mina melihat adegan ini, identitas Fendi Zanders mungkin akan terungkap. Jadi Fendi Zanders membeku beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Fendi Zanders melihat Ye Xiaolong muncul di gerbang komunitas, dia merasa sedikit gugup. Meskipun Fendi Zanders memberitahu Mina sebelumnya bahwa dia sedang bersandar di pagar untuk mendengarkan Feng, tetapi pada saat itu Fendi Zanders hanya mengungkapkan identitasnya secara mendadak karena mempertimbangkan keselamatan Mina. Tapi Fendi Zanders tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya saat ini, dan dia tentu saja tidak ingin Mina mengetahui hal-hal antara dia dan Ye Xiaolong. Setelah Ye Xiaolong turun dari mobil, dia langsung masuk ke komunitas. Mungkin karena tergesa-gesa, Ye Xiaolong tidak segera memperhatikan Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bersembunyi tepat di belakang mobil. Mina. Pada saat ini, Ye Xiaolong tiba-tiba berteriak dengan keras. Setelah Mina mendengar seseorang memanggil namanya, dia membeku sejenak, lalu menoleh ke arah Ye Xiaolong. Saat ini, Mina tidak mengetahui bahwa Ye Xiaolong adalah Jiang Cheng Ye Sao yang menentangnya dalam siaran langsung dosa, tetapi dia mengenal saudara Kun yang berada di sisi Ye Xiaolong. Ketika Mina melihat saudara Kun, kilatan kepanikan muncul di matanya, dan dia secara naluriah memandang Fendi Zanders di gerbang komunitas. Bagaimanapun, Mina baru saja melihat Fendi Zanders berdiri di sana, dan dia merasa Fendi Zanders pasti tidak akan pergi secepat ini, jadi dia menaruh semua harapannya pada Fendi Zanders. Tetapi ketika Mina melihat Fendi Zanders di belakang mobil, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Karena dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat Fendi Zanders bersembunyi di balik mobil, tetapi Ye Xiaolong dan yang lainnya tidak dapat melihat Fendi Zanders. Kemarin ketika Huang Feng dipukuli, Fendi Zanders bersembunyi di ruang tamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang setelah saudara Kun datang ke pintu, Fendi Zanders sebenarnya bersembunyi lagi. Saya benar-benar buta untuk berbicara dengan seseorang seperti Fendi Zanders. Jadi teman. Mina menghela nafas dengan ekspresi sangat kecewa, lalu berbalik dan berjalan langsung menuju Ye Xiaolong dan yang lainnya. Kamu adalah Mina, kan? Ye Xiaolong memandang Mina dari atas ke bawah, dan bertanya pada Mina dengan lembut. Benar, aku Mina. Aku sudah mempertimbangkannya tadi malam. Selama kamu tidak mengganggu aku dan teman-temanku, aku bisa menandatangani kontrak dengan guild siaran langsung Ye Sao di Jiangcheng. Mina merasa bahwa dia adalah wanita yang lemah, dan dia sama sekali bukan tandingan orang-orang ini, jadi dia hanya bisa menunjukkan kelemahan. Lalu apa, Mina, menurutku kamu mungkin salah paham. Ye Xiaolong memandang Mina dan menyeringai, lalu melanjutkan, saya Tuan Muda Jiangcheng Ye yang disiarkan langsung oleh Shark Fight. Apakah Anda Tuan Muda Ye dari Jiangcheng? Setelah Mina mendengar kata-kata Ye Xiaolong, sedikit kebingungan muncul di matanya. Benar, saya Jiangcheng Ye Sao. Ye Xiaolong mengangguk ringan, lalu menatap Mina dan melanjutkan, baiklah, menurutku mungkin ada kesalahpahaman di antara kita berdua. Memang agak mendadak ketika aku meminta seseorang untuk datang kepadamu sebelumnya. Aku meminta maaf padamu. Setelah Ye Xiaolong selesai berbicara, dia langsung membungkuk dalam-dalam pada Mina. Mina memandang Ye Xiaolong di depannya dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya.
Karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Xiaolong, yang menyuruh seseorang datang untuk mengancamnya tadi malam, datang untuk meminta maaf pada dirinya sendiri seperti orang yang berbeda saat ini. Setelah saudara Kun dan yang lainnya melihat Ye Xiaolong meminta maaf, mereka juga membungkuk dan meminta maaf kepada Mina. Apa maksudmu? Mina berteriak sangat bingung. Nona Mina, kami tidak punya niat lain. Kami hanya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Jika Anda mengatakan bahwa Anda mengenal saudara Qiang, kami tidak akan berani mempermalukan Anda bahkan jika kami memukul Anda sampai mati. Kata Ye Xiaolong sambil tersenyum. Saudara Qiang. Saat ini, Mina benar-benar bingung, karena dia tidak tahu apa yang dibicarakan Ye Xiaolong. Nona Mina, ini 50.000 yuan. Kudengar anak buahku melukai temanmu kemarin. Ini untuk biaya pengobatan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di siaran langsung pertarungan hiu di masa depan. Aku tidak akan pernah memengaruhimu lagi. Anda tidak akan memaksa Anda untuk menandatangani kontrak dengan saya. Ye Xiaolong menyerahkan 50.000 yuan kepada Mina sambil berbicara. Sebelum Mina sempat bereaksi, Ye Xiaolong berbalik dan pergi bersama orang-orang. Sesaat kemudian, Honda Accord hitam menghilang di gerbang komunitas. Mina memegang 50.000 yuan, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Mungkinkah Huang Feng membantu? Setelah Mina sadar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Tidak banyak orang yang mengetahui konflik antara Mina dan Ye Xiaolong, hanya Fendi Zanders dan Huang Feng. Ketika Fendi Zanders melihat Ye Xiaolong membawa seseorang, dia segera bersembunyi. Mina merasa yang membantunya pasti bukan Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders benar-benar membantunya, Fendi Zanders akan berdiri untuk meminta pujian dan hadiah. Jika bukan Fendi Zanders, pastilah Huang Feng. Lagi pula, saat dia pergi tadi malam, Huang Feng berkata bahwa dia akan menyelidiki siapa yang mengancam Mina. Memikirkan hal ini, Mina tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya, dan rasa terima kasihnya kepada Huang Feng menjadi semakin kuat. Dia masih bertanya-tanya apakah akan menjadi pacar Huang Feng, tapi sekarang dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Huang Feng tampan, kaya, dan berkepribadian baik. Yang paling penting adalah dia bisa berdiri untuk melindungi dirinya sendiri di saat-saat kritis, tidak seperti Fendi Zanders, seorang pengecut yang, setelah melihat Ye Xiaolong membawa seseorang, langsung bersembunyi di dalam. Setelah keluar dari mobil, Mina merasa sedikit konyol ketika dia memikirkan hal ini. Pada awalnya, Mina memiliki kesan yang baik terhadap Fendi Zanders. Walaupun dia sedikit miskin, dia memiliki karakter yang baik, tapi sekarang sepertinya dia sangat mengenal orang dan wajah tapi tidak tahu isi hatinya. Bab 77. Setelah melihat Ye Xiaolong dan yang lainnya pergi, Fendi Zanders keluar dari belakang mobil. Lalu dia berkata kepada Mina sambil tersenyum, sekelompok orang tadi adalah orang-orang yang mengancammu kemarin. Sekarang mereka semua telah meminta maaf kepadamu, dan kamu seharusnya tidak dalam bahaya. Apakah aku dalam bahaya atau tidak, itu bukan urusanmu. Jawab Mina dengan nada yang sangat dingin. Namun Fendi Zanders sangat bingung saat mendengar nada suara Mina padanya. Dia merasa Mina seharusnya sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Apa yang kamu lakukan bersembunyi di balik mobil tadi? Kamu pikir orang-orang ini ada di sini untuk menggangguku, jadi kamu takut dilibatkan olehku, kan? Mina memandang Fendi Zanders dengan jijik, dan melanjutkan dengan mulut kecilnya yang melengkung. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mina, dia menyadari bahwa Mina telah salah paham. Alasan mengapa Fendi Zanders bersembunyi di balik mobil tadi adalah karena dia khawatir Ye Xiaolong akan mengungkapkan identitasnya. Namun di mata Mina, dia telah menjadi seorang pengecut yang takut terlibat. Aku tidak bermaksud bersembunyi sekarang. Fendi Zanders membuka mulutnya untuk menjelaskan. Namun saat itu, sebuah BMW Mini tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Ledakan. Dengan suara teredam, pintu BMW Mini terbuka. Manajer penjualan yang seksi dan cantik Liu Chenwei keluar dari mobil BMW, matanya yang indah menyapu sekeliling, dan ketika dia melihat Fendi Zanders, dia menginjak sepatu hak tingginya dan berlari menuju Fendi Zanders. Setelah melihat Liu Chenwei, Fendi Zanders mengerutkan kening. Saya baru saja menghindari Ye Xiaolong, dan sekarang Liu Chenwei yang lain datang. Sepertinya tidak ada cara untuk menyembunyikannya sekarang. Fendi Zanders tahu bahwa meskipun dia bersembunyi sekarang, itu pasti sudah terlambat. Selama Liu Chenwei berbicara pada dirinya sendiri, Mina pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Pada saat itu, Fendi Zanders tidak akan bisa menyembunyikannya meskipun dia menginginkannya. Di gerbang komunitas Yaxuan. Setelah Liu Chenwei keluar dari BMW, dia langsung berlari ke posisi Fendi Zanders. Gaun Liu Chenwei hari ini sangat menarik. Dia memiliki rambut panjang hitam dan halus yang mencapai pinggangnya dan dengan santai disampirkan di bahunya. Dia memiliki sosok yang seksi dan seksi, serta sepasang kaki yang ramping dan lurus yang halus, sehingga hampir mustahil untuk mengalihkan pandangannya.
Dia memiliki fitur wajah yang sempurna tanpa riasan, tidak ada cacat yang ditemukan, tinggi, montok dan menarik, mengenakan pakaian all profesional berwarna hitam, yang dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang hampir sempurna dan bangga. Kakak perempuan seksi Liu Chenwei, yang awalnya sudah dewasa, tampak semakin menawan setelah mencocokkan pakaian ini. Bahkan gerakan acaknya pun memiliki temperamen yang sangat menawan dan menggoda, yang membuat orang terjerumus ke dalamnya dan sulit melepaskan diri. Tuan Zanders. Setelah Liu Chenwei berjalan di depan Fendi Zanders, dia melambai ke arah Fendi Zanders dengan sangat antusias. Setelah Mina mendengar kata-kata Liu Chenwei, sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia tidak mengerti mengapa seorang wanita yang keluar dari BMW memanggil Fendi Zanders Tuan Zanders. Tapi Fendi Zanders memandang Liu Chenwei dengan senyuman tak berdaya, menoleh dan berkata dengan lembut kepada Mina, temanku ada di sini untuk menjemputku, aku akan pergi ke sana dulu. Temanmu. Melihat Liu Chenwei yang idan menawan, Mina tampak semakin bingung. Mina juga seorang perempuan, dia bisa merasakan bahwa pakaian dan aksesoris Liu Chenwei tidak boleh murah, mungkin hanya satu anting saja yang bisa membeli pakaian Fendi Zanders. Dan bagaimana anak laki-laki malang seperti Fendi Zanders bisa mengenal wanita seperti Liu Chenwei? Yah, temanku. Fendi Zanders mengangguk ringan, dan tidak ingin terus mengobrol dengan Mina, tetapi langsung menuju ke posisi Liu Chenwei. Mina membeku di tempat dengan bodohnya, menatap punggung Fendi Zanders dengan ekspresi bingung, dan benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Fendi Zanders berjalan ke sisi Liu Chenwei, dan berkata dengan lembut kepada Liu Chenwei, ayo pergi. Baik, Tuan Zanders. Liu Chenwei mengangguk ringan, lalu menoleh untuk melihat Mina tidak jauh dari sana, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, apakah cantik itu pacarmu? Tidak. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya. Oh. Liu Chenwei mengangguk sambil berpikir, lalu melakukan gerakan yang membuat Fendi Zanders dan Mina tercengang di detik berikutnya. Liu Chenwei mengulurkan tangan kanannya dan memeluk lengan Fendi Zanders dengan sangat erat. Fendi Zanders terkejut dengan tindakan Liu Chenwei, dan bahkan lupa untuk mendorong Liu Chenwei menjauh darinya untuk sementara waktu. Dan apa yang dilakukan Liu Chenwei sebenarnya sangat kentara, yaitu membiarkan Mina melihat adegan mesra antara dirinya dan Fendi Zanders dengan sengaja, agar Mina mengira mereka berdua adalah pasangan. Meskipun Fendi Zanders adalah anak laki-laki miskin di mata Mina, Liu Chenwei tahu bahwa Fendi Zanders adalah generasi kedua kaya raya yang jarang terlihat di Jiangcheng. Selama dia bisa menangkap peluang ini dengan kuat, impian Liu Chenwei untuk menikah dengan keluarga kaya akan segera menjadi kenyataan. Menikah dengan keluarga kaya dan menjadi istri kaya adalah impian yang dikejar Liu Chenwei selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada cara untuk benar-benar menikahi Fendi Zanders, meskipun dia ingin menjadi kekasih Fendi Zanders, dia sangat bahagia. Tetapi Liu Chenwei tahu bahwa generasi kedua yang kaya raya seperti Fendi Zanders pasti tidak akan kekurangan wanita cantik di sekitarnya, dan gadis-gadis ini pasti memiliki pemikiran yang sama dengannya, dan Mina ini harus menjadi salah satu dari mereka. Jadi apa yang dilakukan Liu Chenwei tidak lebih dari membiarkan Mina berhenti saat menghadapi kesulitan dan membantunya menyingkirkan calon pesaing. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dan ketika Mina melihat Fendi Zanders dan Liu Chenwei begitu dekat, kilatan keterkejutan muncul di matanya, diikuti dengan rasa jijik yang tak ada habisnya. Saya tidak menyangka Fendi Zanders dirawat oleh wanita kaya. Benar-benar menjijikkan. Tentu saja, Mina tidak akan berpikir bahwa Fendi Zanders dan Liu Chenwei adalah hubungan pacar yang normal, ditambah lagi Liu Chenwei hampir berusia 30 tahun dan berpakaian sangat seksi dan dewasa, jadi Mina berpikir bahwa Fendi Zanders sedang diurus oleh Liu Chenwei. Di mata Mina, pria yang bisa diurus oleh wanita pada umumnya bukanlah hal yang baik. Jadi setelah Mina mengumpat dengan suara pelan, dia berbalik dan berjalan kembali ke komunitas. Di sisi lain, Fendi Zanders tidak tahu apa yang dipikirkan Mina tentang dirinya sekarang, jadi dia diseret ke dalam BMW oleh Liu Chenwei. Setelah masuk ke dalam mobil, Liu Chenwei melepaskan lengan Fendi Zanders, duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil. Setelah mobil dinyalakan, Liu Chenwei memegang kemudi dengan satu tangan, sambil menggambar lingkaran di kakinya yang cantik dan indah dengan tangan lainnya, dan sesekali mengedipkan mata ke Fendi Zanders di kopilot. Tuan Zanders, orang-orang mengira kamu sangat tampan hari ini. Liu Chenwei menjilat mulut kecilnya yang menawan, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat menggoda. Kamu tidak mengatakan itu terakhir kali. Fendi Zanders menjawab sedikit tanpa berkata-kata. Anda harus tahu bahwa ketika Liu Chenwei bertemu Fendi Zanders untuk pertama kalinya, dia langsung memperlakukan Fendi Zanders sebagai pengantar makanan, dan dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Fendi Zanders. Namun saat ini, Liu Chenwei berinisiatif meraih lengan Fendi Zanders, dan terus mengedipkan mata ke arah Fendi Zanders saat mengemudi. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan mata uang Huaxia sungguh dahsyat, begitu dahsyatnya sehingga dapat langsung mengubah opini seseorang tentang Anda. Meskipun Liu Chenwei adalah wanita yang sangat seksi dan menawan, dia penuh aura menggoda.
Tetapi Fendi Zanders sama sekali tidak tertarik pada wanita seperti itu, karena dia merasa alasan Liu Chenwei memperlakukannya seperti ini hanya demi uangnya sendiri. Oh, bukankah aku melewatkannya terakhir kali? Liu Chenwei mengembuskan wangi ke arah Fendi Zanders, lalu merentangkan kedua kaki putih seksi di bawah rok pendek dengan postur yang sangat provokatif. Bab 78. Setelah Fendi Zanders melihat kaki indah Liu Chenwei, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Lalu dia berkata, kamu harus mengemudi dengan baik, saya tidak ingin mati di jalan. Baiklah. Melihat Fendi Zanders tidak peduli dengan godaannya, Liu Chenwei hanya bisa menyetujuinya tanpa daya, dan kemudian dengan serius mengemudikan mobilnya. Setengah jam kemudian, Liu Chenwei memarkir mobil di depan kantor penjualan. Tuan Zanders, kami di sini. Liu Chenwei berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu mobil. Tepat ketika Fendi Zanders hendak turun dari mobil, dia tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya berjalan keluar dari bagian penjualan. Mengapa dia ada di sini? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Setelah Zhao Tong mendengar ini, dia segera menoleh untuk melihat pintu masuk departemen penjualan, dan menemukan seorang gadis cantik dengan rok hitam berpinggul, menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan keluar dari departemen penjualan. Dan gadis ini tidak lain adalah tunangan terbaik Fendi Zanders, Cleo Fei Lin. Tuan Zanders, apakah Anda kenal orang itu? Liu Chenwei menemukan bahwa setelah Fendi Zanders melihat Cleo Fei Lin, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan matanya, dan dia berdiri diam tanpa mengambil langkah maju, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Baiklah, kamu pergi ke bagian penjualan dan tunggu aku dulu, aku akan masuk dan menemuimu sebentar lagi. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Fendi Zanders tidak khawatir untuk mengungkapkan identitasnya di depan Mina, tetapi dia khawatir untuk mengungkapkan identitasnya di depan Cleo Fei Lin. Karena ketentuan yang jelas dalam perjanjian warisan, Fendi Zanders tidak diperbolehkan mengungkapkan identitasnya sebelum menikah dengan Cleo Fei Lin. Fendi Zanders menyembunyikan identitasnya dari orang lain agar tidak menonjolkan diri. Dia tidak ingin orang lain menghancurkan hidupnya. Karena jika semua orang tahu bahwa Fendi Zanders mewarisi 10 triliun yuan, maka dia tidak akan bisa menjalani kehidupan normal sama sekali, dan segala macam orang akan mendatanginya. Tetapi untuk menyembunyikan identitasnya dari Cleo Fei Lin, itu karena Fendi Zanders dipaksa membuat surat wasiat palsu oleh sepupu kakeknya, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan menuju bagian penjualan. Dan Fendi Zanders berjalan ke posisi Cleo Fei Lin. Hari ini, Cleo Fei Lin mengenakan kaos ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna, dan pinggangnya yang ramping memancarkan semburan aura menggoda dari waktu ke waktu. Bagian bawah tubuhnya berupa rok hitam yang membungkus pinggul, sangat pendek hingga hampir tidak bisa menutupi bokong yang memikat. Sepasang sepatu hak tinggi hitam dengan kaki giok yang halus, memberikan perasaan yang sangat menyenangkan. Selama 3 tahun belajar di Universitas Jiangcheng, Fendi Zanders telah melihat banyak wanita cantik, tetapi dia merasa tidak ada wanita yang bisa menandingi Cleo Fei Lin. Baik itu temperamen atau penampilan, Cleo Fei Lin dapat dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Dan wanita terkemuka seperti itu ternyata adalah tunangannya, ini mungkin impian utama sebagian besar pria dalam hidup mereka. Tapi sayang sekali tunangan ini hanya terkenal, Fendi Zanders tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Fendi Zanders tahu bahwa jika dia benar-benar ingin menikahi Cleo Fei Lin, kecuali dia memberitahu Cleo Fei Lin identitas aslinya, jika tidak, Cleo Fei Lin tidak akan pernah menyukainya. Sehat. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu berjalan ke arah Cleo Fei Lin, dan berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali, saya bisa bertemu denganmu di sini. Fendi Zanders. Cleo Fei Lin, yang awalnya mengerutkan kening, melihat kilatan keterkejutan di matanya ketika dia melihat Fendi Zanders. Bagaimana kamu akan berada di sini? Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan bertanya. Aku. Saat Fendi Zanders hendak berbicara, sebuah ponsel yang menyenangkan tiba-tiba berdering. Tunggu sebentar. Aku akan menjawab teleponnya. Cleo Fei Lin tahu bahwa ponselnya berdering, jadi dia segera mengeluarkannya dari tasnya dan menyambungkan panggilan tersebut. Cleo Fei Lin, apa pendapatmu tentang villa yang diminta ayahmu untuk dilihat hari ini? Suara seorang wanita paruh baya terdengar dari ujung telepon yang lain. Bu, saya sedang di bagian penjualan sekarang. Saya baru saja melihat rumahnya. Lokasinya sangat bagus, dekat sekali dengan perusahaan, fasilitas sekitar sangat baik, dan lingkungan masyarakat juga sangat baik. Bagus. Tidak apa-apa. Cleo Fei Lin menjawab dengan genit. Kalau menurutmu itu bagus, kamu bisa membelinya dengan cepat. Bukankah ayahmu baru-baru ini memintamu membeli villa? Kata Ibu Lin perlahan. Mendengar kata-kata ibunya, Cleo Fei Lin tanpa sadar melirik ke arah Fendi Zanders, lalu berkata dengan nada tak berdaya, Bu, villa itu memang sangat bagus, tapi harganya agak mahal.
Yang aku suka villa itu harganya lebih mahal daripada 50 juta yuan, dan bisnis perusahaan ayah baru saja berbalik. Jika kami mengeluarkan begitu banyak uang secara tiba-tiba, saya khawatir jika ada masalah dengan perusahaan, kami tidak akan punya banyak uang untuk itu. Pergantian. Jadi ini ya. Ibu Lin menjawab dengan lembut, lalu melanjutkan, tidak apa-apa, aku akan membicarakannya dengan ayahmu ketika kamu kembali, dan jika tidak berhasil, ayo kita ambil pinjaman. Kebaikan. Cleo Fei Lin mengangguk ringan, lalu langsung menutup telepon. Apakah kamu akan membeli rumah di sini? Melihat Cleo Fei Lin menutup telepon, Fendi Zanders buru-buru bertanya sambil tersenyum. Kebaikan. Cleo Fei Lin mengangguk ringan, lalu melanjutkan, perusahaan ayahku baru saja mengubah alamat kantornya, dan villa di sini relatif dekat dengan perusahaan ayahku, jadi orang tuaku berencana mengganti rumah untukku. Oh. Fendi Zanders mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu bekerja paruh waktu? Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan dia merasa Fendi Zanders pasti tidak datang ke sini untuk membeli rumah. Toh, rumah di sini semuanya villa, dan harga termurah lebih dari 30 juta yuan. Bahkan Cleo Fei Lin yang sekaya dan secantik Cleo Fei Lin pun tidak bisa membelinya secara utuh, apalagi penis seperti Fendi Zanders. Aku di sini untuk melihat rumahnya juga. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Apakah kamu di sini untuk melihat rumah itu? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Fei Lin tertegun sejenak, lalu cemberut dan berkata, tahukah kamu berapa harga rumah di sini? Bisakah kamu membelinya? Bahkan jika kamu tidak mampu membelinya, tidak bisakah orang melihatnya? Fendi Zanders berkata dengan nada main-main. Cleo Fei Lin langsung terdiam setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya mengatur tunangan yang begitu baik untuk dirinya sendiri. Bahkan jika Fendi Zanders sedikit lebih normal, Cleo Fei Lin tidak akan membuat janji dengannya selama 3 bab. Ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar Anda menelepon dan mengatakan bahwa Anda menyukai sebuah villa, tetapi Anda kekurangan uang dan tidak mampu membelinya, bukan? Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan bertanya. Apa? Apakah kamu akan meminjamkanku uang? Cleo Fei Lin bertanya dengan marah. Kamu adalah tunanganku, jadi lebih baik bicara tentang meminjam uang denganku, atau aku akan membeli villa itu dan memberikannya padamu. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Oke, jika kamu benar-benar bisa membeli villa ini dan memberikannya kepadaku, maka aku tidak akan berakting denganmu lagi. Aku akan menikahimu secara langsung. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Cleo Fei Lin tahu bahwa Fendi Zanders sedang membual kepadanya, bagaimana mungkin dia mampu membeli villa ini. Anda tahu, dia membayar sendiri biaya hidup bulanannya. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu untuk membeli villa senilai 50 juta? Apakah ini benar? Fendi Zanders bertanya dengan cepat. Tentu. Cleo Fei Lin mengangguk sambil setengah tersenyum. Dia merasa mustahil bagi Fendi Zanders untuk mampu membeli villa di sini. Kalau begitu tunggu sebentar. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan menuju bagian penjualan. Bab 79. Cleo Fei Lin melihat kepergian Fendi Zanders, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Karena barusan, saat Fendi Zanders berbalik, Cleo Fei Lin tiba-tiba merasa Fendi Zanders tidak sedang bercanda dengannya. Fendi Zanders, tunggu sebentar. Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berteriak. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Fendi Zanders menoleh ke arah Cleo Fei Lin dan bertanya dengan lembut. Berapa nomor kartu bankmu? Aku meminta Xiaoman mengirimimu biaya hidup terakhir kali. Kamu tidak memintanya. Aku akan mentransfernya langsung kepadamu. Cleo Fei Lin berkata dengan lembut. Oh, nanti aku akan mengirimkan nomor kartu bank di WeChat. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan berjalan menuju bagian penjualan. Beberapa menit kemudian, Cleo Fei Lin menerima pesan dari Fendi Zanders. Ketika Cleo Fei Lin melihat pesan WeChat yang dikirim oleh Fendi Zanders, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, seorang pria yang meminta saya biaya hidup 20.000 yuan setiap bulan, bahkan mengatakan bahwa dia ingin membelikan saya sebuah villa. Ini konyol sekali. Faktanya, Fendi Zanders tidak bercanda saat mengatakan ingin membelikan villa untuk Cleo Fei Lin. Bagaimanapun, Cleo Fei Lin sampai batas tertentu adalah tunangan Fendi Zanders. Meski keduanya belum menjalin hubungan apapun, Fendi Zanders merasa Cleo Fei Lin adalah wanita yang cukup baik, dan pada dasarnya dia bukanlah orang jahat. Dan jika dia tidak setuju untuk menikah dengannya, Fendi Zanders tidak akan mewarisi warisan dengan lancar. Jadi Fendi Zanders membeli sebuah villa dan memberikannya kepadanya, yang sebenarnya bisa dipertimbangkan. Hanya saja Fendi Zanders sedang memikirkan bagaimana ia harus memberikan villa itu kepada Cleo Fei Lin agar Cleo Fei Lin tidak mengetahui identitasnya. Dengan keraguan ini, Fendi Zanders masuk ke departemen penjualan. Ketika Fendi Zanders masuk ke bagian penjualan, dia benar-benar terkejut dengan kemewahan di dalamnya.
Seperti yang diharapkan dari tempat yang menjual villa, seluruh departemen penjualan tampak jauh lebih mewah daripada yang pernah dikunjungi Fendi Zanders sebelumnya. Selain itu, pramuniaga di dalamnya juga lebih cantik dari yang lain, dan sosoknya juga lebih seksi dari yang lain, namun dibandingkan dengan Liu Chenwei, si Yuji yang seksi, masih ada celah yang besar. Tuan Zanders, Anda akhirnya sampai di sini. Setelah melihat Fendi Zanders, Liu Chenwei segera berlari ke sisi Fendi Zanders, dan berteriak genit. Saya baru saja bertemu seorang teman dan mengobrol santai. Fendi Zanders memandang Liu Chenwei dan menjelaskan dengan lembut. Tidak apa-apa, aku akan memberimu pengenalan singkat tentang villa di real estate kita dulu. Liu Chenwei memegang lengan Fendi Zanders dengan ambigu sambil berbicara, berjalan ke depan meja pasir, dan kemudian mulai memperkenalkan Fendi Zanders situasi villa di real estate dengan suara yang menggoda. Setelah melihat Liu Chenwei dan Fendi Zanders begitu dekat, wanita penjualan lainnya di departemen penjualan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dengan mata yang sangat rumit. Saudari Chenwei berkata bahwa dia akan membawa generasi kedua yang kaya untuk membeli villa hari ini, jadi pasti orang ini, kan? Bagaimana mungkin, orang ini kelihatannya brengsek, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli villa? Benar, pria ini terlihat seperti orang miskin, lihat pakaian yang dia kenakan, semuanya barang murahan. Tetapi jika dia brengsek, mengapa Suster Chenwei memperlakukannya seperti ini? Itu tidak masuk akal. Para pramuniaga mulai berdiskusi dengan suara pelan, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Namun meski begitu, mereka memandang Fendi Zanders dengan pandangan meremehkan, dan mereka tidak percaya bahwa Fendi Zanders mampu membeli villa di departemen penjualan. Tuan Zanders, semua villa kami di sini mewah dan didekorasi dengan baik. Selama Anda membeli rumah itu, Anda bahkan bisa tinggal di dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Liu Chenwei secara singkat memperkenalkan lingkungan di sekitar villa, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu memandang Liu Chenwei dan berkata, baru saja seorang gadis yang sangat cantik dengan rok melingkar datang ke rumahmu untuk melihat-lihat rumah, silakan pergi dan tanyakan padaku villa mana yang sedang dilihat gadis itu. Setelah Liu Chenwei mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan kemudian teringat pada Cleo Fei Lin yang dia dan Fendi Zanders temui di departemen penjualan. Tuan Zanders, saya akan membantu Anda menemukan orang yang menerima teman Anda sebelumnya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda dapat menanyakannya langsung. Liu Chenwei berkata dengan lembut. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu berjalan ke tempat istirahat di sampingnya, duduk di sofa dan bermain dengan ponselnya. Di sisi lain, Liu Chenwei menginjak sepatu hak tingginya, berjalan dengan anggun ke meja depan, dan bertanya dengan lembut di meja depan, Xiao Fang, bisakah Anda bertanya kepada saya, siapa wanita yang menerima wanita dengan rok pinggul? Yang baru saja keluar. Setelah mendengar kata-kata Liu Chenwei, wanita cantik di meja depan buru-buru menundukkan kepalanya untuk memeriksa catatan di komputer, dan berkata dengan lembut, Saudari Chenwei, wanita yang baru saja keluar harus diterima oleh manajer PAN. Manajer PAN. Setelah Liu Chenwei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Karena Liu Chenwei telah bekerja di perusahaan real estate Hengke selama beberapa tahun dan rukun dengan rekan-rekan lainnya, tetapi hanya mereka yang tidak terlalu banyak berurusan dengan manajer PAN. Nama asli manajer PAN adalah Pan Yan, dan dia serta Liu Chenwei adalah teman kuliah, dan hubungan mereka berdua tidak terlalu baik ketika mereka masih di sekolah. Belakangan, setelah lulus universitas, keduanya sebenarnya bergabung dengan perusahaan real estate Hengke di waktu yang bersamaan. Saat pertama kali bergabung dengan perusahaan, hubungan keduanya cukup baik. Namun belakangan, karena Pan Yan sering melakukan trik di belakang layar untuk merebut klien dari Liu Chenwei, konflik keduanya menjadi semakin serius. Dan tahun lalu, Liu Chenwei dan Pan Yan bersaing untuk posisi manajer penjualan Hengke. Namun karena pacar Pan Yan ada hubungannya dengan bos perusahaan, Pan Yan langsung melalui pintu belakang dan menjadi penanggung jawab bagian penjualan Hengke Villa, sedangkan Liu Chenwei ditugaskan menjadi penanggung jawab penjualan Departemen Kawasan Perumahan Biasa Hengke. Meskipun keduanya adalah manajer, level Liu Chenwei sebagai manajer sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Pan Yan, dan uang yang dia hasilkan secara alami sangat berbeda. Dan Liu Chenwei jelas lebih baik dari Pan Yan. Selain tidur dengan laki-laki, Pan Yan ini tidak berguna sama sekali. Jadi kejadian ini juga membuat Liu Chenwei menyadari dengan jelas bahwa terkadang lebih penting bagi seorang wanita untuk menemukan pria yang tepat daripada apapun. Meskipun Liu Chenwei dan Pan Yan adalah wanita yang sangat materialistis, mereka dapat melakukan apapun untuk mendapatkan kekayaan. Namun gaya kerja kedua orang ini sangat berbeda. Pan Yan, seorang wanita, tidak punya keuntungan untuk menjual rumah, dan sering keluar untuk open house bersama klien atau atasan. Meskipun Liu Chenwei juga menyukai uang, dia selalu bersikeras pada keuntungannya. Kecuali generasi kedua yang paling kaya seperti Fendi Zanders dapat membuat Liu Chenwei rela menyumbangkan tubuhnya, mustahil bagi orang biasa lainnya Liu Chenwei untuk tidur dengan mereka.
Sister Chen Wei, apakah Anda ingin saya menelepon manajer PAN sekarang? Si cantik di meja depan bertanya pada Liu Chenwei dengan lembut. Baiklah, pergi dan panggil dia keluar. Setelah Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, dia sedikit mengangguk. Bahkan, dia juga ingin memanfaatkan kehadiran Fendi Zanders hari ini untuk menekan kesombongan Pan Yan. Setelah mendengar kata-kata Liu Chenwei, wanita cantik di meja depan buru-buru berjalan menuju bagian penjualan. Bab 80. Beberapa saat kemudian, kecantikan di meja depan muncul dengan seorang wanita yang memancarkan aura ganas di sekujur tubuhnya. Oh, kupikir siapa yang datang menemuiku, ternyata Chen Wei. Pan Yan menyapa Liu Chenwei dengan sangat hangat saat dia melihat Liu Chenwei. Pan Yan, klienku ingin menanyakan sesuatu padamu. Liu Chenwei sedang tidak ingin berbicara dengan Pan Yan hari ini, jadi dia menjawab langsung pada intinya. Pelangganmu. Pan Yan tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata dengan tenang, di mana klien Anda? Tuan Zanders sedang menunggu di sana. Liu Chenwei berjalan menuju posisi Fendi Zanders sambil berbicara. Meskipun Pan Yan belum banyak berurusan dengan Liu Chenwei, dia masih mengetahui kemampuan Liu Chenwei dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Liu Chenwei tidak akan pernah menerima pelanggan biasa secara langsung, dan yang dapat dia terima secara langsung pastilah mereka yang dapat membeli villa. Setelah beberapa saat, Liu Chenwei datang ke sisi Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, saya telah menemukan orang yang menerima teman Anda sebelumnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya langsung padanya. Ketika Pan Yan melihat Liu Chenwei berbicara dengan Fendi Zanders dengan penuh hormat, dia tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa klien yang dibicarakan Liu Chenwei sebenarnya adalah pria malang di depannya yang mengenakan pakaian lusuh. Jika bukan karena Liu Chenwei yang berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders barusan, Pan Yan tidak akan memandang Fendi Zanders, apalagi mengira Fendi Zanders mampu membeli villa di sini. Liu Chenwei, apakah itu klien yang kamu sebutkan? Pan Yan maju selangkah dan bertanya pada Liu Chenwei dengan ekspresi bingung. Benar, ini Tuan Zanders, apakah Anda memiliki pertanyaan? Liu Chenwei berkata dengan ringan. Liu Chenwei, apakah kamu telah ditipu oleh anak ini? Anak ini berpakaian lusuh, bisakah dia punya uang untuk membeli villa di sini? Pan Yan berkata dengan nada yang sangat menghina. Tuan Zanders membeli sebuah villa dari departemen penjualan saya sebelumnya, dan kemudian memberikannya kepada orang lain. Apakah menurut Anda orang kaya seperti dia tidak mampu membeli villa di sini? Liu Chenwei menjawab dengan arogan, seolah-olah Fendi Zanders memberinya villa itu saat itu. Dan gadis-gadis penjualan di departemen penjualan yang memperlakukan Fendi Zanders dengan dingin, setelah mendengar kata-kata Liu Chenwei, semua memandang Fendi Zanders dengan mata cerah, seolah-olah mereka akan memakan Fendi Zanders kapan saja. Pan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fendi Zanders lagi, dan menghela nafas dalam hatinya, saya tidak menyangka generasi kedua yang kaya menjadi begitu rendah hati sekarang, dan keluar setelah berpakaian seperti ini. Ada seorang gadis dengan rok pinggul yang pernah melihat-lihat rumah di departemen penjualan Anda sebelumnya. Apakah Anda ingat villa mana yang dia lihat? Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk memperhatikan tatapan kaget orang banyak, dan mengambil langkah maju untuk melihat ke rumah. Tanya Pan Yan. Ingat, dia sedang melihat villa No. 8. Pan Yan menjawab dengan lembut setelah tertegun sejenak. Saya membeli villa ini. Fendi Zanders tidak menanyakan berapa harga villa atau seberapa luas areanya, dan dia mengatakannya dengan nada santai, seolah-olah dia sedang membeli sayuran di pasar sayur. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Pan Yan langsung tercengang, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, gadis penjualan di departemen penjualan membuka mulut mereka, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun mereka yang bisa datang ke sini untuk membeli villa umumnya adalah kelas atas di kota Jiangcheng, dan wiraniaga juga telah bertemu banyak orang kaya. Namun mereka belum pernah melihat orang kaya sebahagia Fendi Zanders, dan mereka bahkan tidak menanyakan berapa harga villa tersebut, dan apakah ada berita tentang diskon. Dia hanya berkata langsung, saya membeli villa ini, sangat mendominasi. Di antara begitu banyak wanita cantik yang hadir, hanya Liu Chenwei yang memiliki ekspresi normal di wajahnya. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang tahu persis seperti apa Fendi Zanders. Ini, Tuan ini, apakah Anda yakin ingin kami membeli villa No. 8? Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Saat ini, Pan Yan juga terkejut dengan kesombongan Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan tergagap. Mampu bertemu pelanggan yang menyegarkan adalah sesuatu yang diimpikan oleh hampir setiap tenaga penjualan setiap malam. Tetapi saat ini, klien seperti itu berdiri di depan Anda dengan sangat nyata, dan Pan Yan merasa sulit menerimanya untuk sementara waktu. Bukankah ini hanya sebuah villa? Apakah ada yang perlu dipertimbangkan? Fendi Zanders memandang Pan Yan dengan ringan, dan berkata dengan nada tenang, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyata. Tidak Tuan, maksud saya, apakah Anda tahu harga villa ini? Atau Anda akan memutuskannya sekarang?
Pan Yan memandang Fendi Zanders dan berkata dengan gugup. Pan Yan, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu masih khawatir Tuan Zanders tidak punya uang untuk membeli villa ini? Liu Chenwei memandang Pan Yan dan berkata dengan nada meremehkan. Kemudian dia melanjutkan, Tuan Zanders juga membeli sebuah villa di bagian penjualan saya beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia tidak menanyakan harga spesifik villa tersebut. Tuan Zanders bukanlah orang kaya biasa. Si kecil uang untuk membeli villa di mata Tuan Zanders, itu bukan apa-apa sama sekali. Tapi, Pan Yan terus berbicara, lagi pula, dia masih merasa kesediaan Fendi Zanders untuk membeli villa ini agak tidak nyata. Ada apa? Karena Tuan Zanders mengatakan bahwa dia ingin membeli villa ini, dia harus membelinya. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak buru-buru menyiapkan kontrak untuk Tuan Zanders? Liu Chenwei cukup bangga saat ini, dan berteriak keras pada Pan Yan dengan mata besar terbuka lebar. Meskipun jika Fendi Zanders benar-benar membeli villa ini, Liu Chenwei akan mendapatkan sebagian besar komisinya. Tapi Pan Yan, sebagai manajer departemen penjualan, secara alami akan mendapat banyak manfaat, jadi dia tidak berani lalai sekarang, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat, Tuan Zanders, mohon tunggu sebentar, Aku akan menyiapkan kontraknya sekarang. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk ringan tanpa melihat ke arah Pan Yan. Saat ini, Liu Chenwei menatap Fendi Zanders dengan bintang di matanya. Jika bukan karena kemunculan Fendi Zanders, bagaimana Liu Chenwei bisa melihat Pan Yan ketakutan seperti ini? Jadi saat ini, Liu Chenwei sudah mulai merencanakan dalam pikirannya apa yang akan terjadi malam ini. Setelah akhirnya bertemu dengan generasi kedua yang super kaya seperti Fendi Zanders, Liu Chenwei harus memanfaatkan kesempatan ini apapun yang terjadi. Setelah Pan Yan selesai berbicara dengan Fendi Zanders, dia bergegas ke kantor dan mulai menyiapkan kontrak. Faktanya, secara umum, kebanyakan orang yang membeli villa di bagian penjualan membayar sebagian dari depositnya terlebih dahulu, dan kemudian membayar sisanya setelah rumah diserahkan. Tetapi saat ini, Pan Yan melihat bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak memiliki niat untuk membayar deposit sama sekali, jadi dia pasti berencana untuk membayar uang tersebut sekaligus, jadi Pan Yan dan staf di departemen penjualan sibuk, tidak ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Peluang bagus. Pada saat ini, gadis penjual yang tersisa juga mengubah sikap mereka terhadap Fendi Zanders satu demi satu, dan mulai menyajikan teh dan air kepada Fendi Zanders, dan terus mengedipkan mata padanya. Namun mereka juga mengetahui bahwa Fendi Zanders ini sudah dipesan oleh Liu Chenwei, jadi mereka tidak berani terlalu sering menghubungi Fendi Zanders, klik saja.